Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hanif. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama dari tahun 1980-an, yang dulunya dikenal sebagai bahasa prokem. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, namun karena seringnya penggunaan bahasa gaul yang mereka gunakan, menyebabkan orang yang bukan dalam kelompok mereka jadi mengerti maksud dan makna bahasa yang mereka gunakan. Bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Surahman, bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa gaul menurut Mulyana adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, dan menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang sebenarnya. Ternyata tidak hanya disebabkan para kelompok tertentu saja, para artis juga menyebabkan maraknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Contohnya, Debbie Sahartian, dia menerbitkan buku yang berjudul Kamus Bahasa Gaul pada tahun 1999. Contoh lainnya juga ada artis bernama Ruben Onsu mengemukakan kata, "Ya iyalah, masa ya ya dong, Mulan aja Jamilah, bukan Jamilah dong," pada salah satu acara televisi swasta yang dipandunya. Kata-kata tersebut diikuti oleh para penonton sehingga bertambahnya kata-kata bahasa gaul. Bentuk-bentuk bahasa gaul yang pertama ialah akronim. Akronim adalah singkatan dari huruf-huruf awal yang disusun menjadi satu kata baru. Contohnya kayak mager, baper, gaje, bucin, salfok, mabar, dan pansos. Terus yang kedua ada frasa Inggris seperti overthinking, anyway, update, soft boy, bad boy, face to face, and annoying. Terus yang ketiga ada singkatan kata. Singkatan kata adalah bentuk penyederhanaan dari kata atau frasa dengan menghilangkan sebagian hurufnya. Kayak BTW, OTW, GWS, LDR, dan lain-lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah kata-kata baru, seperti kece, lebay, alay, gedek, dan lain sebagainya. Apa sih faktor penyebab maraknya bahasa gaul? Menurut Arum Putri, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun selain itu ada faktor penyebab lain, yaitu yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang membawa dampak perubahan besar bagi seorang remaja. Karena remaja cenderung menyerap informasi dari percakapan orang di sekitarnya. Terus yang kedua, karena berkembangnya sistem informasi dan teknologi. Seperti hadirnya aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, Line, dan media sosial lain sepertinya kayak Facebook, Twitter, dan Instagram. Menjadi peran yang sangat signifikan dalam maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia. Terus yang ketiga, intervensi. Intervensi itu perpaduan dua bahasa atau perubahan dalam sistem suatu bahasa akibat adanya interaksi dengan unsur-unsur bahasa lain. Contohnya, penyerapan unsur bahasa Inggris dianggap sebagai pencemaran terhadap keaslian bahasa kita. Terus yang terakhir itu adanya peran dari media. Media itu terbagi dua jenis, yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik seperti di film-film kayak film remaja atau iklan. Terus media cetak itu seperti majalah, surat kabar atau koran, dan cerpen atau novel yang umumnya lebih banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baku. Dampak positifnya penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia itu yang pertama,
menjadikan mereka lebih kreatif dalam menciptakan bahasa yang lebih mudah diingat dan mudah diucapkan. Bahasa gaul dapat memperkuat identitas remaja dan menciptakan rasa solidaritas di kalangan mereka. Bahasa gaul dapat membuat remaja berkomunikasi secara santai dan dapat menimbulkan kesan akrab di antara mereka. Yang terakhir, penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat mereka lebih mudah untuk mengekspresikan diri mereka. Namun ada dampak negatifnya. Yang pertama itu dapat melunturkan penggunaan bahasa Indonesia tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa gaul dapat membuat terjadinya kesenjangan komunikasi antara generasi sekarang dengan generasi old atau generasi milenial. Beberapa kata dalam bahasa gaul dapat menyebabkan stereotip atau stigma. Yang terakhir, seringkali bahasa gaul digunakan untuk menyampaikan pesan yang tidak etis, bahkan kasar, sehingga dapat menimbulkan konflik. Lalu apa sih langkah-langkahnya menjaga bahasa Indonesia dari penggunaan bahasa gaul? Yang pertama, meningkatkan edukasi dan pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui pendidikan formal maupun informal. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti lomba baca puisi, debat bahasa Indonesia, dan festival budaya. Yang ketiga, mendorong penggunaan bahasa baku dalam situasi formal seperti di sekolah, kantor, dan acara resmi. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama antar generasi untuk menjaga keindahan bahasa Indonesia dalam berinteraksi, untuk saling memahami dan menghargai penggunaan bahasa gaul dan baku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.